Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Salat pagi istighfar perbaiki baca Al-Quran, perbaiki salat semakin salat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan baik. Takbir Allahu Akbar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barik alaihi wa sahbihi. Makanya saya ada informasi, saya mau datang di sini. Saya ke sini, saya datang jauh-jauh dari Jakarta ke sini. Saya mau silaturahmi sama Uyut Ibnu Katsir. Saya mau ngisi badan, saya mau saya isi karena saya ini kerjaannya itu malam hari ojek, jadi buat jaga diri biar kalau ada begal mau bacok saya itu mendal. Makanya saya kesini mau berguru, mau belajar ilmu sama dia. Saya mau tahu seperti apa dia. Aduh, anak maneng seruat maneng bah. Jadi ada orang yang ratusan juta lah sampai ke sini dia. Saya ke sini mau komplain aja sama dia. Mau kata, terus juga saya atas sama tetangganya dia. Gara-gara ngambil mangga melet-melet. Konon seorangnya sakti mandraguna. Aduh, anak maneng ruwet. Jadi spesialis sakit gigi. Aduh, gak waras semuanya. Dan orang yang khairun nas anfa'un linnas ala kulli hal. Oke. Assalamualaikum Pak, saya dengan Doraemon. Assalamualaikum, saya dengan Doraemon. Duduk di mana ini saya? Duduk di situ aja. Oh iya. Aduh, ganggu tidak ini. Yo, itu siapa? Yang di sana siapa? Oh, itu biasa yang lagi pasien juga, pasien Uyut di sini. Iya. Oh, dari mana itu pasien malam-malam sini? Wah, ini mah dari Ambon jauh. Oh, dari Ambon. Iya. Ngapain dia ke sini? Ya mau inilah berilmu. Oh, ngisi ilmu, anti bacok gitu tuh. Mau ngapain? Mau berilmu juga? Oh, kalau ini mohon maaf, siapa Anda? Apanya Uyut? Saya anak muridnya, anak murid satunya Uyut. Oh, Anda siapa juga? Sama. Oh, sama. Banyak tamunya ya Uyut ke sini ya? Iya, makanya kamu juga harus itu kalau kamu mau ke sini. Oh. Biar badan kamu tuh kebal. Iya, makanya. Pegang atau segala macam. Iya, saya masih bujang apa udah menikah? Saya masih bujangan. Apalagi masih bujang, kamu tuh harus dikebalin ilmunya. Iya, makanya saya datang ke sini itu, Mbak Ranti kan. Saya berarti cocok, berarti bener ya datang ke sini. Ya, bener, kebetulan saya itu mau ketemu sama Uyut Ibnu Katsir. Saya ini mau minta ilmu sama beliau. Saya pengen gimana caranya badan saya kebal, anti bacok. Saya bagaimana saya bisa ngalah-ngalahin dukun-dukun santet gitu loh. Saya penasaran sekali nih sama Uyut Ibnu Katsir. Saya langsung ketemu sama beliau kan, siapa tahu saya jadikan murid beliau gitu loh. Ya nggak bisa, nanti dulu kalau mau ketemu sama bapak saya nanti. Nah, kalau saya ini ada hoki nggak kalau belajar ilmu kayak gitu? Kalau di sini kamu harus serius. Jangan setengah-setengah kalau kan belajar di sini. Loh, apa yang kamu lihat kayak gini? Coba saya mau tahu fisik kamu. Ya. Silakan push up dulu. Kok push up, Pak? Sebagai bukti kalau kamu kuat untuk menjalani. Lah, kenapa saya harus push up, Pak? Saya biar tahu keadaan fisik kamu. Kalau saya nggak mau push up, yang lain aja lah, masa saya harus push Gak up? bisa, itu cuma syarat.
Masih Coba push up saya sih mau Mbak, tahu. yang lain aja jangan push up. Kamu harus dicek fisik dulu. Kalau mau punya ilmu kekebalan tubuh tuh harus dicek fisik dong. Kok dicek fisik? Kan Kuatin nggak kamu, Mas? Kalau push up nggak kuat, nanti ilmu tuh. push upnya Ini gimana? harus nurut, kalau di sini harus nurut. Gini push upnya. Nah, Tuh, saya nggak kuat tuh. Tuh, Masih segitu. itu nggak kuat. Ini kerjain. Suruh belajar push gimana up. juga mau katanya mau belajar rumah di sini. Kenapa kamu bisik segitu kayak tempe kamu? Ya makanya kan saya sih pengen diisi aja biar yang praktis aja, berapa aja saya bayar lah. Masih saya harus push up Pak? Saya nggak bisa push up. Oke, Terus? kalau kamu kan jalan pintas, bawa berapa uang kamu? Saya nggak bawa uang Pak. Loh, kok gak bawa uang? Saya nggak bawa uang, saya orang miskin, saya orang nggak punya. Kalau Mbak, tua di saya minta dispensasi aja. Saya pengen gratis aja. Angkat saya jadi murid beliau gitu. Ya nggak bisa. Kamu bohong berapa kesini? Saya- Ilmu itu nggak cuma-cuma. Semua tuh ada Rokok manfaatnya. aja sih. Apa cuma rokok kayak gitu doang? Kamu pulang lah. Pak jangan dibuang, saya punyanya rokok aja nih diterima. Ya buat apa cuma rokok doang? Kamu kalau nggak bawa duit nggak usah kesini. Ya, rokok Balik aja, balik. Ngapain kesini kalau nggak ada duitnya? Ini rokok Ngapain? aja. Nggak usah. Saya nggak butuh rokok. Saya butuhnya duit. Kamu butuh ilmu di sini mau kekebalan tubuh. kalau di sini Saya harus butuh duit. nurut pulang. Nih, pulang, rokok. Harus Nggak mau. Buat apa rokok seperti itu? Saya nggak butuh. Nih, Butuhnya rokok duit. aja. Duit saya butuhnya. Kamu mau ilmu? Saya butuh duit. Apa kamu? Nyerang-nyerang saya. Apa? Maju kamu. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi pada kali ini sedang berhadapan dengan anak buah Dukun Uyut Ibnu Katsir, si Dukun Cokro. Sebagai salah satu murid Dukun Uyut Ibnu Katsir, Dukun Cokro ini merasa sangat percaya diri, karena dia telah dibekali ilmu santet dan juga ilmu kebal tingkat tinggi. Apalagi, menurutnya orang yang dia hadapi ini hanyalah seorang tukang ojek yang pasti ilmunya tidaklah seberapa bila dibandingkan dengan dirinya. Berbagai macam ilmu-ilmu dan kesaktian pun akhirnya Dukun Cokro itu lancarkan untuk menyerang Kang Ujang Bustomi. Namun entah apa yang terjadi, bukannya Kang Ujang Bustomi yang tumbang, namun justru Dukun Cokro itu sendirilah yang merasakan sakit setelah terjadi benturan ilmu di antara keduanya. Sehingga karena si Dukun Cokro merasa tidak akan sanggup untuk melawan Kang Ujang Bustomi, maka dia pun akhirnya memilih untuk kabur dan melarikan diri. Setelah kepergian si Dukun Cokro, si Dukun Kentung pun maju untuk melawan Kang Ujang Bustomi. Sebelumnya, Dukun Kentung ini dialah yang sok-sokan hendak melakukan tes fisik kepada Kang Ujang Bustomi, dengan cara memerintahnya untuk push up beberapa kali. Karena menurut si Dukun Kentung, seberapa hebat ilmu kebal yang dimiliki oleh seseorang, itu akan bisa diketahui dari kekuatan fisiknya. Sedangkan kedatangan Kang Ujang Bustomi ke rumah Dukun Uyut Ibnu Katsir ini, adalah karena Kang Ujang Bustomi mendapatkan banyak sekali laporan dan keluhan dari warga masyarakat. Yang mana, rupanya ada seorang tokoh spiritual yang karena merasa sakti dia telah berbuat semena-mena dan semaunya sendiri. Adalah Dukun Uyut Ibnu Katsir, yang konon katanya dia ahli dalam hal persantetan dan juga ahli dalam hal pengisian ilmu kekebalan. Dukun Uyut Ibnu Katsir ini rupanya dia mematok harga yang sangat tinggi bagi siapa saja yang datang kepadanya untuk diisikan ilmu kesaktian. Minimal 20 juta dan maksimal bisa mencapai ratusan juta. Selain itu, rupanya Dukun Uyut Ibnu Katsir itu terkenal sebagai Raja Tega,
karena dia sangat mudah sekali menyantet orang lain hanya gara-gara masalah sepele. Yang mana, ada beberapa tetangganya, yang hanya karena mengambil buah mangga yang jatuh di halaman rumahnya, maka dia langsung disantet hingga melet-melet. Dan Dukun Uyut Ibnu Katsir baru mau melepaskannya, ketika keluarga orang itu mau membayar denda sejumlah yang Dukun Raja Tega itu inginkan. Dan akibat perbuatan Dukun Uyut Ibnu Katsir yang semakin hari semakin meresahkan, maka para tetangga pun mulai merasa ketakutan dan juga merasa tidak aman. Sehingga kemudian mereka mengadukan hal itu kepada Pak RT dan Pak RW-nya. Dan barulah kemudian informasi tersebut diteruskan kepada Kang Ujang Bustomi, dengan harapan Kang Ujang Bustomi bisa membantu para warga terbebas dari perbuatan semena-mena si Dukun Uyut Ibnu Katsir tersebut. Dan untuk itulah, maka kini Kang Ujang Bustomi berada di rumah Dukun Uyut Ibnu Katsir ini, untuk menghentikan kejahatan dan kekejaman Dukun Raja Tega ini. Dan untuk memulai misinya tersebut, maka setelah berhasil membuat kabur si Dukun Cokro, maka kini Kang Ujang Bustomi juga segera mengakhiri perlawanan si Dukun Kentung ini. Dan begitu Ning Ranti mengetahui kedua anak buah ayahnya telah berhasil dikalahkan dan ditumbangkan, maka anak Dukun Uyut Ibnu Katsir ini dia menjadi marah dan juga emosi. Sebagai anak seorang dukun sakti, Ning Ranti ini dia berkata, jika ayahnya sudah memberikannya ilmu-ilmu sakti yang tak tertandingi. Sehingga kini dia pun dengan percaya dirinya segera saja menyerang Kang Ujang Bustomi. Akan tetapi, baru beberapa pukulan saja Ning Ranti sudah merasakan sakit di seluruh persendian tubuhnya. Namun karena egonya yang masih sangat tinggi, dia masih berusaha melawan Kang Ujang Bustomi. Hingga pada akhirnya, pertahanan anak Dukun Uyut Ibnu Katsir ini runtuh dan hancur dengan serangan dahsyat Kang Ujang Bustomi. Kang Ujang Bustomi pun kemudian membawa Ning Ranti ini untuk dikumpulkan bersama si Dukun Kentung. Karena, rupanya cara cepat pengisian ilmu kebal dan ilmu kesaktian itu adalah melakukan ritual penyatuan energi, yakni dengan cara tumpak-tumpakan dan juga berhubungan badan. Semakin sering mereka melakukan penyatuan tubuhnya dengan ritual penyatuan energi, maka ilmu kebal dan ilmu kesaktiannya itu akan bertambah dengan sendirinya. Belum selesai Kang Ujang Bustomi melakukan interogasi terhadap keduanya, tiba-tiba muncullah sosok dukun yang sedang Kang Ujang Bustomi cari-cari saat ini. Rupanya kepergian si Dukun Cokro sebelumnya adalah untuk memanggil guru saktinya ini. Perkenalkan, nama saya Doraemon. Tidak perlu. Oh, Doraemon kamu datang malam-malam saya dari bikin Jakarta. kacau di sini. Saya dari Jakarta. Ya. Ini murid kamu. Betul. Bangun kamu. Tenang aja. Tenang. Boleh kita ngobrol? Ada Kamu apa kan menurut saya? Ya, kita ngobrol dulu. Ngobrol dulu kita boleh. Boleh, tapi ingat jangan bikin rese. Ya, saya di sini nggak bikin rese. Saya hanya mau silaturahmi dengan Anda. Mari. Bapak yang ngurusin. Jahat Bu. Ini saya Bu. Ya, mohon maaf kalau saya di sini bikin gaduh. Jelas kamu bikin gaduh di sini. Kurang ajar. Anak saya disakitin. Anda apanya beliau? Saya istrinya orang sakti. Oh, istrinya. Istri saya. Itu yang perempuan anak. Anak, laki namanya. Semua muridnya. Murid. Ya, jadi saya kesini itu saya mau silaturahmi sama Anda. Hmm. Saya kesini itu tadi dihalang-halangin sama anak kamu. Ya jelas dia langan-langin Saya- kamu bikin onar di Ya, sini. saya kesini mau silaturahmi. Saya mau ngisi ilmu ke Kalau kepala. kamu mau silaturahmi bener-bener anak buah saya gak bakalan Pak Kiai. kasar sama kamu. Karena dia ngerjain saya, masa saya suruh push up. Ya itu kan menguji fisik. Menguji fisik gimana? Emang ada suka ngisi-ngisi kekebalan gitu? Betul, Oh, banyak yang ngisi kekebalan. banyak.
Hajar Pak, dia Pak. Tenang. Kurang ajar Pak dia Pak. Oh banyak. Dari mana? Tadi ada pasien juga dari Ambon kan katanya. Ya, dari Ambon. Dia minta kekebalan, minta dibacok. Ya saya kesini tuh mau diisi anti bacok Uyut. Ya. Saya kebetulan kan tukang ojek. Saya di jalan banyak masalah. Jadi saya tuh mau ketemu sama Anda. Saya kesini mau diisi biar saya anti bacok nih. Ya. Kenapa Ya. bisa kalah sama anaknya? Tadi kan saya nggak bawa uang nih. Saya kasih rokok. Oh, tidak bisa. Dia menghina saya. Di sini harus ada mahar, minimal 20 juta ke atas. Kalau cuma rokok ya buat apa? Di sini juga Cari banyak ilmu itu rokok. susah. Cari ilmu itu mahal. Dengar. Ya sayanya kan nggak punya duit Uyut. Oke lah. Oh. Kalau ngomongnya baik-baik kan kita bisa lah. Saya ngasih jam kek atau sepatu kek, kaos bisa. kek. Kan gitu. Masa dia langsung frontal aja ngajak berantem? Ya Jelas kamu menghina. Kok menghina? Menghina jelas mahar 20 juta ke atas kamu ngasih rokok. Karena melawan dengan anak Ya kiai. makanya saya kesini itu saya mau silaturahmi sama Anda. Dia yang ngalang-ngalangin gitu. Terus kamu silaturahmi malam-malam sama saya ada perlu apa? Ya karena saya jauh tadi macet di jalannya. Ya. Terus kalau katanya Anda juga suka nyantet gitu. Betul? Oh suka nyantet. Nyantet. Oh pantesan itu tetangga-tetangga banyak yang disantet tuh yang ngambil mangga. Kenapa jahat Uyut? Nyantet yang mana dulu? Nah itu tetangga-tetangga ngambilin mangga punya Uyut yang di bawah jatuhan disantetin. Kenapa maksudnya? Ya karena dia ngambil mangga saya. Katanya Uyut sudah banyak duit dari orang-orang pengisian. Kenapa kayak gitu aja tega? Ya nggak Karena bisa dia dong, karena maling. dia milik saya. Maling, tidak pamitan. Buah-buahan Kan saya. dia ngambil di bawah Bu. Dia jatuhan kena kalong. Ya harusnya kan minta izin Ya, dulu harusnya sama minta yang izin punya dulu dong. sama yang Jangan punya. main ambil-ambil aja. Wajar lah kita santet. Oh gitu Iya. wajar berarti. Ya ikhlas aja Uyut kalau Nggak sedekah. bisa. Nggak bisa. Kan Uyut sudah banyak uang dari pengisian-pengisian. Emang banyak. Berapa yang itu? Banyak. Oh gitu. Iya. Ya tapi jangan jahat kayak gitu ya. Nggak bisa karena dia bukan haknya, dia ambil Berarti sendiri. Uyut sudah Anda tembak. Oh betul nih. Ilmu apa aja saya punya. Kebalik, kita kebalik, suami Jangan kan saya. ditembak. Taruh nuklir nih kepala saya. Oh nuklir juga nggak mempan. Nggak bakalan mempan. Serius. Serius? Sudah hebat dong. Bang. Oh jelas. Makanya orang dari mana-mana itu datang semua ke saya. Kenapa nggak pergi aja ke Palestina tuh? Nangkisin rudal gitu. Ya karena dia nggak ngundang saya. Coba kalau saya undang ke sana. Ya saya Saya ngundang. tangkepin itu. Saya ngundang sekarang. Anda ke sana pergi. Kamu jangan ngundang saya ke sana. Kamu minta ilmu kekebalan saja. Mahalnya pakai rokok. Kalau ke situ berapa miliar kamu berani bayar saya? Ya tinggal ke sana aja jihad Uyut. Oh nggak Biar bisa. rudal-rudal Beda urusannya dimakan. beda. Biar rudal dimakanin semua, ditelan gitu loh. Jangankan saya tangkap, saya telan bisa itu rudal. Berarti Anda edan dong gila. Gila bagaimana? Ya kamu yang gila. Nah kenapa saya yang gila? Ya masih ini rudal dimakanin. Emangnya dia permen? Dia ini Ya habis kamu nggak percaya sama saya. Enggak, saya nggak percaya Uyut. tinggi dia. Kamu jangan mentang-mentang bisa ngalahin anak buah saya terus kamu lawan sama saya. Kamu pikir kamu siapa? Enggak, saya nggak percaya. Kamu pikir kamu sakti? Enggak, saya nggak sakit. Kalau kamu dibandingkan sama ibu saya nggak ada apa-apanya. Kamu itu masih anak kemarin sore tahu? Oh gitu. Ya. Anda sudah hebat. Oh sakti mandraguna. Anda sudah kuat. Kuat lah. Boleh? Silakan Uyut. Kamu mau serba ilmu saya? Ya, saya mau nyoba Uyut. Oh gitu. Ya. Jadi cara kamu begitu. Cara gimana? Ya, di mana kita? Ayo di sini. Oke. Itu buat apa Uyut? Inilah yang dinamakan tameng. Oh, tameng. Tameng. Tameng Wojo. Tapi kalau kamu mau berkelahi sama saya, oke saya buka. Oke. Oh, itu tameng santet berarti Uyut. Betul. Tapi, Tanpa ini saya tidak bisa tidur. oh, berarti kalau rudal pun dihajar sama itu. Saya hajar sama ini. Mental itu udah. Nggak waras Uyut. Kamu yang gak waras. Enaknya aja kamu ngomongin orang hina, orang gak waras, gak waras. Kamu pikir kamu siapa? Ha?
Akhirnya si dukun Uyut Ibnu Katsir dan anak buahnya, si kentung itu berhasil Kang Ujang Bustami kalahkan dan taklukkan. Kang Ujang Bustami pun kemudian mencari keberadaan si Dukun Cokro. Dukun Cokro menolak untuk menyerah kalah, karena dia masih merasa sakti dan pasti akan bisa mengalahkan Kang Ujang Bustami. Sehingga pertarungan pun kembali terjadi dan tersaji. Walaupun si Dukun Cokro sudah mengerahkan segenap ilmu dan kesaktiannya, namun rupanya semua itu bisa dipatahkan oleh Kang Ujang Bustami. Hingga pada suatu kesempatan, Kang Ujang Bustami justru berhasil melancarkan serangan hebatnya, yang mana hal itu langsung menghancurkan dan serasa meluluh lantakkan seluruh persendian tubuh si Dukun Cokro ini. Tak mau membiarkan si Dukun Cokro ini bisa kembali bangkit,
Kang Ujang Bustami segera saja membuang ilmu-ilmu hitamnya, lalu kemudian memintanya untuk kembali bersyahadat sebagai tanda pertaubatan dan keinsafannya. Barulah kemudian Kang Ujang Bustami memintanya untuk pergi meninggalkan rumah dukun Raja Tega ini, serta berpesan, agar dikemudikan hari si dukun Cokro jangan lagi mengulangi kesesatan dan kejahatan yang sama lagi. Semoga Tuhan akan mempermudah perjuangan Kang Ujang Bustami kali ini, dalam rangka usahanya membantu masyarakat untuk menghentikan tindakan kesewenang-wenangannya, hanya karena dukun Uyut Ibnu Katsir itu dia merasa adalah sebagai orang yang sangat sakti. Karena, berkali-kali Kang Ujang Bustami menekankan, bahwasanya di dunia ini tidak ada manusia yang hebat dan kuat, karena sesungguhnya kehebatan dan kekuatan itu adalah semata milik Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga Tuhan akan selalu memberikan Kang Ujang Bustami umur panjang dalam ketaatan dan kepatuhan, serta juga akan selalu dimudahkan dan diberi perlindungan dalam setiap perjalanan dakwahnya ini. Amin. Bangun. Bangun. Bangun, duduk. Diam kamu, yang benar duduknya. Kenapa kamu jahat numpakin dia? Karena itu resepsi dari ilmu kebal saya. Resepsi. Emang kan mau nikahan resepsi? Kamu jahat. Kalau hamil gimana? Itu kalau istri kamu tahu gimana? Enggak apa-apa, istri saya sudah tahu bahwa saya sering nidurin anak saya sendiri. Oh, sudah Ya, tahu. untuk menambah kekebalan saya. Kamu sama murid-muridnya dipakai juga? Iya. Lah, Pak, itu muridnya Itu juga. syarat juga biar anak buah saya semuanya kebal ilmu. Kebal apa, Pak? Kebal senjata. Kebal ngemprot. Berarti istrinya juga nanti dipakein semua sama muridnya? Enggak, kalau istrimu enggak. Jangan. Khusus saya yang pakai. Jangan Termasuk bohong. anak saya. Nah, itu tadi anak punya yang pakai kan? Enggak apa-apa, anak buah yang pakai enggak apa-apa. Terus Biar kamu anak buah saya pada kebal semuanya. pada kebal apa, Pak? Kebal susu. Kebal susu, kebal ilmu, kebal segala-gala. Ya edan berarti kamu, Pak. Enggak, kamu yang edan. Dan kamu yang gila. Kenapa saya yang edan, kamu yang numpakin Datang dia? ke rumah orang malam-malam. Bikin huru hara, bikin rese kamu. Lah ya kamu yang numpakin dia, Pak, ya kamu yang edan, Pak. Lantas ada apa urusannya sama kamu? Yes. Hah? Apa urusannya sama kamu? Mau rumah sakit apa kuburan, Pak? Enggak mau dua-duanya. Berdiri kamu. Saya hilangin kamu burungnya. Jangan, Kenapa? jangan. Kenapa? Karena itu burung saya satu-satunya. Burung nuri. Jangan kamu hilangin. Burung nuri. Muntahin semua setan. Keluarin. Terus. Muntahin semua. Terus keluarin.